saat ini anak-anak sekolah itu masih pada liburan. Ada yang pulang kampung, ada yang merayakan Natal, ada yang ke kota, ke pantai dan sebagainya lah. Holiday nek cari wong ke kota itu kalau ngomong, atau healing dalam bahasa orang kekinian gitu loh. Lah Om Begawan tuh malah khawatir ini. Besok Kamis itu waktu mulai masuk sekolah pertama tahun 2025 semester kedua itu berarti. Bocah-bocah se-Indonesia itu mesti do kegelan. Kayak ngerti nek bocah cilik-cilik do kegelan tuh perengat, perengut malah don nangis malah repot itu. Pada kecewa itu nanti. Nah bisa-bisa loh mereka itu bukan kecewa saja, marah barangkali, yakne loh bahasa Jawanya itu. Itu merasa ditipu ya bisa. Kemudian pada mogok sekolah, gah sekolah bu, pak. Anak sekolah itu, anak-anak itu kalau kecewa kan gitu. Wes alasan, wes moh. Lah itu terjadi. Mogok masa. Repot sekolahan sepi. Nah ini masuk hari pertama, mestinya kan gawe seneng untuk anak-anak sekolah. Sekian hari libur masuk sekolah tuh gembira ketemu temennya, wah bisa lari-larian, petak umpet dengan temennya, bermain bersama, bikin gembira itu harusnya, bukan bikin mereka tidak happy. Ya, mungkin ada banyak ngompol penasaran tuh, mengapa Begawan bilang begitu. Ini Begawan ngomong apa sih? Lah soalnya mereka pas sekolah itu berharap dapat susu kotra. Dari rumah mesti sudah ngomong sama ibunya, Bu, Pak, rasa sangu arep entuk susu. Susu yang rasanya manis banget. Dan dibayangkan anak-anak dalam pikiran mereka mau sekolah, bayangannya susu. Malah kadang-kadang bukunya lali itu. Itu bakal diterima. Karena mulai tahun depan, ya besok Kamis itu makan bergizi langsung jalan. Nah, sedangkan di mana-mana itu Wapres kita kan hobinya bagi susu tuh bila ketemu sama anak-anak itu, sama bagi buku biasanya. Tidak selalu sih susu, ya kadang-kadang mainan. Gitu. Nah, bukan hanya buku juga. Walaupun sejak kampanye bagi-bagi susu kemasan dikritik banyak orang. Ini Gen Z satu ini dua bleke rambut. Video aksi bagi-bagi susu Wapres kan muncul di banyak medsos itu, di tayangan pendek, di TikTok, Reels, dan banyak medsos lain yang juga diakses sama anak-anak. Wah, bayangannya sok ben ya untuk susu. Lah mung susu ae lho. Kok dinteni. Anak Begawan lah itu nunggu itu pantes. Lah ini bocah-bocah seusia sekolah, terutama sing masih SD, berharap dapat susu kotak. Padahal prakteknya mereka nggak mungkin dapat susu kotak, alias susu kemasan. Malah di beberapa wilayah bisa jadi program makan bergizi tanpa susu, diganti sama daun kelor. Iya tuh, diganti daun kelor. Lah sebab kebutuhan susu nasional itu kita masih impor loh, masih datangkan dari luar negeri. Otomatis yang di wilayah itu nggak ada peternakan susu. Kok peternakan susu? Kok peternakan susu? Peternakan sapi. Nah ini akan diganti dengan telur sama daun kelor tadi. Nah opsi pengganti susu itu telur dan daun kelor. Sebab dua makanan itu pengganti protein sama kalsium. Wah, Begawan ini jadi bayangin. Sing dapat jatuh daun kelor apa gak lebih ngenes lagi. Kayak bocah itu, kowe ngombe daun kelor ya wah malah wedi itu, takut itu. Artinya apa? Gibran sebagai wakil presiden kalau mau mensosialisasikan program, idealnya disesuaikan sama prakteknya nanti. Ojo casingnya tok, wah susu kotak sakmene bareng dibagikan sakmene, hilang ganti daun kelor. Gelo loh anak-anak. Bukan Gibran namanya bila mendengarkan kritik. Lalu dia itu kebal kritik. Jadi buat para guru, para pengajar, atau orang tua lah yang besok tanggal 2 Januari anak-anak mulai masuk sekolah, siap-siap saja menerima dampaknya dinesoni muridnya.
diprotes sama anak didiknya. Nah sebaiknya disiapkan saja mental anak-anak, disiapkan saja mentalnya, dikasih tahu duluan, nanti di sekolah gak bakalan dapat susu kemasan ya. Kan plafon makan bergizi gratis hanya 10.000. Itu aja belum dipotong 1.000 loh, belum dipotong kemasan. Malah kabarnya itu tempatnya itu muridnya suruh beli sendiri ya. Ya, korupsi lagi, penarikan lagi. Nah, sedangkan susu kotak harganya bervariasi tergantung besar kecilnya kemasan atau pabriknya. Yang paling kecil ukurannya atau paling murah itu seharga 1.500, itu mungkin cuma 100 cc itu. Kalau yang 120 itu ya sekitar 2.000-3.000 lah. Ngalamat prakteknya nggak mungkin ada susu kemasan. Masuk susu diplastiki kan ya orang model. Ini loh yang bikin anak-anak nanti senewan itu ini. Ngelihat di berbagai tempat dibagikan susu kotak, begitu di sekolahnya dapatnya susu murni itu masih lumayan. Bila ada peternak sapi loh, atau kuota susu di daerah itu mencukupi. Lah nek malah dapat daun kelor kan ngeruwet-ngeruweti. Mau minumnya dak-dik-dik ini anak-anak ini. Nah ini jenenge wae bocah. Suka makan atau minuman manis, pasti harapannya dapat susu kotak. Nek si anak gak doyan susu, si rada mendingan. Nah, dalam 2 aktivitas terakhir ini, baik di Semarang maupun Medan, Wapres masih kok bagi-bagi susu kotak ke anak-anak itu. Ya namanya bocah dapat apapun gratis, seneng banget. Itu memang karakter anak-anak kok. Rumangsane dapat hadiah kayak pas ulang tahun itu. Rakyat itu bingung beneran loh ini. Ngototnya Pak Prabowo tetap menjalanin makan bergizi di tengah kemampuan negara yang terbatas sekarang ini loh. Apa cerminan pemimpin yang baik? Apalagi ini soal ganti susu kok ya dengan daun kelor ya sing doyan ya sapa. Lah pertinyi-inyi dari penggawan itu jane tujuane makan gratis bergizi itu apa sih kalau dengan angka cuma 10.000 itu tujuannya ngopo itu? Yang mau dicapai gamenya itu apa itu? Nah konten ngompol kapan hari itu yang membedah menu makan bersihannya segajar 10.000 kan bisa disimak lagi. Di sana banyak komentar lucu loh tentang daun kelor ini. Ada yang bilang sebelum diterapkan ke anak-anak suruh kabinet nyobain dulu menu daun kelor itu. Para menteri itu suruh minum dulu. Jangan langsung dibagikan ke anak-anak itu atau para ASN duluan lah. Apa wakil presiden itu mikirin kayak gitu? Apa suruh minum dulu tuh, Gibran, daun kelor itu. Loh jangankan susu kemasan, wah harga susu itu masih tinggi loh sekarang. Apa ya nanti makan bergizi itu sajian susu berupa kemasan segitu? Kan tidak. Selain harga susu murni sama susu kotak beda harganya, beda rasanya. Susu kotak bagaimanapun kakean campuran, pengawet dan sebagainya. Dominannya rasa manis, dia kayak gulanya tok itu. Malah ada diabetes repot. Nah susu murni itu rasanya tawar, tetapi malah lebih menyehatkan badan. Ada amis sedikit, tapi menyehatkan itu. Hanya saja menyajikan susu segar buat anak-anak di sekolah itu bukan perkara gampang, repot, bundet, ruwet. Terlebih di anak-anak sekolah dasar dan TK. Mereka masih suka gojek, nyamplok, ambiar malah telecek. Pelayan bercanda tuh. Nah, membagi guru itu yang membagi ngeluh. Dan pelaksanaan teknik di sekolahan bagi susu dalam gelas itu butuh waktu. Soalnya satu, belum kalau tumpah dan sebagainya. Dan makan bergizi ini tiap hari, bukan seminggu sekali. Nek buat penyajian makan bergizi memakan waktu paling tidak 1 jam. Lah terus sekolahnya kapan? Mulangnya kapan itu? Belajarnya kapan? Sebab ngecor susu di gelas kan ya kudu hati-hati, pelan-pelan. Artinya apa? Waktu belajar berkurang 1 jam, makan lebih. Notone ngecurke, jikui lagi. Kan butuh waktu banyak. Sehingga harapan program makan bergizi membuat anak tambah pintar itu. Ya bohong. Kualitas SDM kita meningkat secara pengetahuan. Apa ya sumbut tahu tuh, sembodo atau ya linier sesuai dengan tujuan program makan bergizi itu sendiri. Nah Gibran ini pas bagi-bagi susu neng bocah, apa dia sempat bayangke di sekolah tidakkah program ini bikin nambahi gaweane guru dan ngurangi jam pelajaran, ngerepot ke semuanya, atau ngasih makan bergizi waktu istirahat
Lah nggak jadi istirahat loh. Nek pas jam istirahat, anak-anak nggak jajan. Ya masa ibu kantin, bubrok. Siapa yang nukoni mereka? Atau andai kata di kelas itu ada anak-anak yang nggak suka susu, nangis, kejer, minta ganti minuman teh atau kopi. Malah gawe mumet guru kan itu. Berkali-kali mesti ini tak tegaskan oleh Bang Begawan. Ini bukan perkara Begawan nggak setuju makan bergizi loh. Plus bisa dilaksanakan. Tapi ya ada belasan atau puluhan alasan. Mestinya program ini berlaku nasional buat kalangan tertentu saja. Bukan pada semua anak lah. Itu Gibran apa ya nggak gelem mikir seperti ini. Nggak nonton itu konten ngompol supaya juga ada masukan itu. Yakin semua anak aman mengkonsumsi susu. Kalau ada yang mencret, misalnya tuh, ada yang mules gitu loh. Lambungnya nggak cocok dengan susu, mau apa? Siap dokter di sekolahan. Nah, kalau yang mules cuma satu nggak apa-apa. Ada separuh kelas repot loh. Ini saya tidak medeni loh. Ini harus dipikirkan dampak-dampak negatifnya ini. Ingat loh, bisa jadi anak ada yang alergi susu. Ini pesan Begawan. Buat orang pendidik, para guru yang bakal ngadepi langsung siswa didiknya. Atau kepala sekolah yang bertanggung jawab. Bikin edaran ke wali murid. Ini buat menjagani hal-hal yang tidak diinginkan. Semua orang tua dikasih pemberitahuan apakah ada anak-anak atau siswa yang alergi makanan tertentu. Ini harus disampaikan. Bukan hanya alergi susu loh, alergi telur, bisa ikan laut, alergi sayuran tertentu. Bisa, ini butuh diketahui pihak sekolahan. Supaya nanti berjalan dengan aman, lancar. Sekolah harus punya catatan itu. Nek efek alergi hanya bikin gatal, batuk, pusing, kulit merah-merah, masih mending itu. Dan efeknya membahayakan jiwa atau keselamatan bocah. Wah, ngeri. Ngeri deh bayangin. Misalnya bikin anak sesak nafas misalnya, punya penyakit degeneratif yang tiba-tiba kambuh, nambahi perkoron. Kalau sampai terjadi perkara atau kejadian di sekolah, tanggung jawab siapa? Emang pemerintah, saya ngedum makanan gratis. Ya gurunya, pendidiknya, dan program makan bergizi kan penyedia jasa punya menu sendiri. Dan mereka bikin sajian sendiri loh, sesuai urutan rencana mereka loh. Penyedia makan bergizi itu tidak kayak makan gizi rumah sakit yang menyesuaikan kebutuhan pasien, dewe-dewe, atau menghindari pasien mengkonsumsi yang buat munculnya alergi. Bukan itu. Yang sudah jadi pikiran Begawan, nek penyedia layanan ini dalam memasak biak biuk MSG alias micinya biuk yang mengawasi proses produksi makan bergizi. Mosok targetnya nyetak generasi unggul, hasilnya malah generasi bunggul alias perutul bodoh kakean misi dengan repot ini. Lah kakean misi ini bikin otak tell me loh ini. Bisa itu dalam penelitian itu, telat mikir. Neng kelas menguntak, ngantuk, gitu. Akhirnya bablas ngorok kan, nggak jadi belajar itu. Ini harus dipikirkan. Nah, kembali ke soal wapres ini. Sebenarnya bagi-bagi susu, sesuatu ke rakyat tidak dilarang. Atau bukan susu adalah apa saja lah. Kayak senglis melaku itu, dolanan buku atau sembako, itu lebih pas sebenarnya. Membagikan susu kotak, susu kemasan itu bukan tindakan baik loh. Iya, susu kemasan banyak pengawet, nambahi penyakit. Nah ditambah anak-anak yang nerima punya alergi, apa gak kasihan orang tuanya. Neng sopo sih? Saya iso ngomongi Gibran. Begawan kok pesimis tentang itu. Gini saja Mas, buat para orang tua ini. Pesan ke anak-anak yang duwe alergi, ini yang tak maksud alergi makanan loh ya. Suruh menyampaikan ke gurunya. Si anak punya alergi apa sehingga pas makanan itu disajikan anak tidak mengkonsumsinya. Ning opo kuwi gampang. Pasti ya repot. Ini ya, ini Begawan pesan dengan sungguh-sungguh karena ini anak-anak generasi penerus generasi muda yang perlu kita bina, kita amati, kita rawat sebagainya. Salam Begawan, salam Ngompol, sampai jumpa. Jangan lupa subscribe, share dan like. Dadah.